warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, kali ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke. Jadi di sini kalian tahu nggak mau ngapain? Ya, jadi di sini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Sudah tahu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok. Ya, jadi bimbingan kelompok adalah suatu layanan dari bimbingan dan konseling yang membahas masalah-masalah terkini dengan dinamika kelompok yang bertujuan agar peserta didik dapat berbicara dengan umum dan mengungkapkan pendapat. Ini kalian kan pasti sudah kenal ya, tapi kan saya belum kenal sama kalian. Perkenalan dulu ya. Jadi saya dulu kenalkan, nama saya Ulfa, asal saya dari Jepura. Kenalkan, nama saya Muhammad Imam Priyansa, disebutkan di Jenam. Saya berasal dari Jepura. Perkenalkan, nama saya Elia Santo, saya dari Tambu. Nama saya Sina Purwo dari Indonesia. Saya mana? Berbes Berbesnya? Lestari. Saya Isnadi Sunarko dari Cibedok Bersama. Saya Milina Maulida dari Limbangan Sana. Saya Sinadi Asasi dari Nusantara. Ya, semua. Ada yang masih ingat tadi kita di sini mau ngapain? Bimbingan kelompok. Apa bimbingan kelompok? Ya, jadi bimbingan kelompok itu satu layanan dari bimbingan konseling yang membahas masalah-masalah terkini melalui bimbingan kelompok yang bertujuan agar peserta didik dapat berbicara di depan umum dan mengungkapkan pendapatnya. Di sini kira-kira kita mau kegiatan berapa menit nih? 25 menit apa 20 menit? Fleksibel ya. Oke, jadi di sini nanti kalian akan melakukan bimbingan kelompok dengan tema dampak dari pernikahan di usia muda atau pernikahan dini. Jadi nanti kalian misalkan ingin berpendapat nanti mengajukan kata terlebih dahulu, kemudian apabila ada teman yang sudah berpendapat jangan dipotong dulu. Kemudian saya harap juga kalian dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai dengan kondusif ya. Jadi di sini nanti kita akan membahas tentang pernikahan dini dengan metode talking. Apa itu talking? Jadi nanti saya memberikan ini sticky note ke kalian masing-masing 4. Kemudian apabila kalian ingin menjawab atau berpendapat, kalian memberikan ini ke saya sambil bilang sip gitu ya. Sip, ya, sip gitu. Nanti kalau misalkan dari kalian kan dibagi 4. Kalau misalkan dari kalian yang habis duluan nanti dapat hadiah. Ya, dapat reward. Yes. Reward hadiah. Kertas. Surprise. Dibagi dulu 4. Jangan 3 udah bilang 4. Ada nomor 1. Udah kurang berapa? Ada 5. Ya. Kurang ya. Oke, udah pegang 4 ya. Udah siap? Ya. Ready. Ya, jadi nanti kan kita mau membahas tentang dampak pernikahan di usia muda. Menurut kalian pernikahan di usia dini atau pernikahan di usia muda itu seperti apa dan gimana? Cipo. 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 Ya, Mas. Maksudnya itu. Lepas ya, Bu. Pas.
tadi bukannya. Menurut kalian, ya pendapat kalian, pernikahan di usia muda atau pernikahan itu seperti apa dan gimana? Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang umurnya masih muda nih. Yang masih di bawah Maksudnya umur. itu belum matang untuk menikah. Ada yang lain? Jangan grosi. Ada yang lain? Nanti apa ya pertanyaannya? Menurut kalian, pernikahan di usia muda atau pernikahan itu seperti apa dan bagaimana? Cip, cip. Nggak kalah. Menurut saya pernikahan ini itu pernikahan yang sangat merugikan. Apalagi kalau kita tuh belum matang, terus juga banyak kerugiannya kak. Kayak bisa aja kita tuh nggak siap gitu kalau harus punya anak apa gimana kak. Kan kita juga masih labil kak. Apalagi umurnya baru 17 tahun. Terus juga mungkin ayahnya tuh belum siap secara lahir dan batin buat menafkahi Pak. Ya. Jadi pernikahan di usia muda atau pernikahan itu pernikahan yang di bawah umur ya, karena paling biasanya kan ada yang umurnya 16 tahun, 15 tahun, bahkan ada juga yang misalkan baru lulus SD itu langsung menikah ya karena banyak ya banyak Bagus. terus juga karena mungkin apa ya, orang tuanya yang berpikir karena misalkan kalian mau sekolah lagi ya, mau sekolah mending kalian nikah aja gitu ya. Terus selanjutnya menurut kalian faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan muda apa? Cip. Cip dulu. Apa? Untuk menghindari semua terus apa ya? Dia menghindari semua. Udah. Lagi? Melas. Apa ya Miki? Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di usia muda. Cip. Tanda lagi gitu. Fokus mas. Karena apa ya? Faktor-faktor Oh, bisa. Iya, duluan, di luar nikah. Menghindari kesina. Iya. Pada-pada kan menghindari kesina. Iya sama. Terus pendidikan rendah dan juga apa sih kayak orang tua tuh beranggapan kayak anak perempuan itu gak harus sekolah tinggi gitu loh kak, jadinya dipaksa menikah juga banyak yang gitu kak. Lagi-lagi. Ya seperti kamu dari pihak laki-lakinya. Mana? Ya. Biasanya faktor ekonomi kak. Kadang perempuan itu kalau ada laki-laki misalnya yang kaya deketin langsung aja Langsung aja. Berarti mana ya? Itu realistis. Bukan makse. Realistis. Jadi selain itu juga karena pendidikan, soalnya biasanya apa sih? Misalkan apa kerja misal itu tuh kayak mau ngapain lagi, misalnya kayak udah capek gitu kan, ada juga banyak yang usia kalian misalkan mikirnya belajar kayak pusing, dia nikah aja gitu kan. Mereka tuh mikirnya nikah muda itu enak, padahal tidak sesuai dengan yang dibayangkan seperti itu. Kemudian juga Guru nggak dari apa ya, kayak misalkan lingkungan itu apa ya, anak-anaknya tuh nikahnya muda semua. Berarti kan nanti misalkan kalian ada yang di situ terus belum menikah kan pasti jadi omongan gitu ya, apalagi kita hidup bertetangga pasti banyak omongan. Kemudian menurut kalian ini gampang banget, dampak positif dari pernikahan dini apa? Positif. Dampak positif. Cip. Iya. Kan pernikahan muda itu dianjurkan dalam agama. Udah mau Kan di sini. Iya. Yang mendapat pahala. Terus kalian berjangan bisa bekerja sama untuk menghasilkan uang. Tidak. Iya. Apa lagi? Positif. Apa ya? positif. Kalau negatifnya banyak. Nanti ada satu Dalam lagi. agama jadi kamu Positif. ini ibadat pertama. Cip. Ya. Dampak positif nikah di usia muda. Terus, Mungkin istri ya
kalau misalnya suaminya sudah bekerja, jadi lebih ringan istrinya, jadi nggak usah bekerja. Oh iya. Jadi apa ya? Benar perempuan. Nggak nambah. Malah buka all shop biasanya. Iya kan saya salah ya. Gue tambah kali ya. Oh, oke sih. Soalnya masih lama Bersama. Iya, terus juga apa ya, kan biasanya kalau misalkan nikah di usia tua kan kayak cepet menopause gitu, jadi kan sudah dapat keturunan gitu ya. Tapi juga kan kalau nikah muda malah juga rawan kalau misalkan Iya, emang susah sih, makanya nikahnya sudah aja ya, jangan nikah muda atau nikah terlalu tua gitu. Terus kemudian dampak negatif, chip. dampak negatifnya yang kalau misalkan sang istrinya hamil itu kan sangat rawan karena masih belum Masih di bawah umur ya, Iya, belum bisa. Biar itu lagi, biar pada habis semuanya, biar nggak iri-iri. Berarti ya, Terus ya. chip, hadiahnya harus mau dapat. Dampak negatif kan Kak? Dampak negatifnya tuh penduduk Indonesia tambah banyak, kemiskinan tambah banyak, terus pengangguran tambah banyak. Ya, Pak, jawab pakai itu biologi biologinya. belum matang. Jadi akan terlahir keturunan yang cacat kak, karena mungkin dalam kasusnya belum sempurna. Aku dan saya Iya, soalnya kan sperma. misalkan itu kan kayak misalkan hanya di nikah biasanya kan ada yang berniat untuk menggugurkan gitu ya. Iya, Jadi iya. nanti kan ada yang lahir Iya. tapi ya cacat gitu. Ya. Terus menurut kalian kalau misalkan orang itu dikatakan sudah matang untuk menikah itu kayak ciri-ciri atau apa sih yang udah memenuhi gitu? Misalkan Cheers. Dulu Ya, ini dulu. Iya. Bisa. Dulu satu. dari umurnya mungkin kalau laki-laki 25, kalau perempuan 21. Tapi jangan jamin. Oh iya, iya. Secara Ini kan itu optimal 20 ya. 19 ya sekarang. 21 duduk. Ya itu ya kopi saya. Yang lain? Mau soal apa ya? Mungkin pekerjaannya udah Dia makan. makan. Soalnya Soalnya apa kak? Tadi apa ya kan pertanyaannya? Ciri-ciri. Iya, ciri-ciri seseorang dikatakan udah matang untuk menikah gitu. Cip, IPS yang baru ini. Ya, IPS cuma dua lah. dewasa secara pemikiran, dewasa secara fisik, dan intinya keduanya harus sama-sama dewasa dan siap untuk berumah tangga. Itu Ini, kamu sih berolahraga? Ya. Berolahraga? belum. Ada lagi? Udah. Terus yang terakhir apa ya? Kayak cara-cara menurut pendapat kalian, misalkan cara-cara supaya anak-anak atau remaja-remaja sekarang supaya tidak menikah muda dulu. Rumah dulu ya. Jelas. Lebih apa ya? Iya Kak. Apa cara mengatasi supaya tidak menikah Penyuluhan, penghimbauan, terus juga apa sih penghimbauan ke anak-anak biar nggak pernikahan dini, terus juga dikasih tahu resiko-resikonya. Itu juga kan pemerintah sekarang kan menerapkan pendidikan usia berapa tahun ya? Maksimal 6 tahun. Iya, maksimal 6 tahun kan juga buat 11 11. Tambah lagi 12 tahun. kan biar kan biar Belum lagi. Ayo lanjut. Kan nggak apa-apa. Gimana cuma osi. Sabar. kan pendidikan juga biar anak-anaknya tuh berpelihnya pintar-pintar gitu biar jadi wanita karir. Apalagi sekarang kan Indonesia penduduknya lumayan banyak ya Kak, paling banyak keberapa gitu lupa. Iya, keempatan sih ya. India, Amerika, Cina. Ya dipotong dulu kasihan. Ya, jadi sama aku break. Kayak mengadakan sosialisasi gitu ya, tentang budayanya apa, kayak gitu. Lagi,
Apa sih? Iya, mencegah. Mencegah pernikahan dini. Ya apa ya menjalan apa sih menyuruh anaknya untuk sisi positif seperti beribadah. Nah, Beda. tapi Itu pendidikan. Kayak misalkan pergaulannya mungkin Iya, beda mas lagi pergaulan gitu ya. Soalnya kan yang memicu pernikahan ini kan karena pergaulan bebas kan. Ada lagi? Membuat peraturan undang-undang tentang pernikahan dini. Yes. Saya Oke, ini kan udah selesai ya. Sekarang saya punya selingan game. Nama gamenya itu tebak kata. Jadi nanti ini satu kelompok nanti yang kalah dapat hukuman. Misalkan ini yang menang, nanti ini yang menghukum gitu. Jadi Ini yang menang ini yang menang. nggak misalkan ini yang menang, nanti ini yang menghukum apa terserah gitu sebaliknya. Itu perwakilan dulu. Apa pingsut? Siapa? Kalahan. Sweet. Sweet. Langsung. aku malahan dikit. Ya cowoknya Cowok. Ya. Berarti yang menangkap dulu ini ya. Ya. Berarti ini berarti kan sama Kak? Enggak. Jadi nanti kan ini ada clue-nya, terus nanti yang ini di sini nebak gerakannya apa, terus nanti itu kata apa ya gitu ya. Tapi nanti misalkan kalian mau mempraktekkan itu nggak boleh bersuara, tapi hanya gerak aja. Kayak Gerak misalkan Gak boleh disuarain. ya misalkan kayak gini Hati. dong, kayak gitu ya. Hati-hati. Boleh disuarain. Isi peragangan apa? Terdiri dari dua kata. Siapa yang mau Isi peragangan apa? Aja sing bener atau sing nasional ya, sing logis. Apa? Oh, Kalau bisa kita menghukum. Ya ari bener ya paling kok. Iya, tapi siapa Ari tahu. salah kok. Yuk, langsung. Yuk. Kena apa? Ya. Salah. Salah kata aja. Semuanya nggak apa-apa. Siapa yang mau Kak? Ayo terjun. Ayo terjun. Dua kata. Hujan. Hujan. Jatuh. Hujan terus. Tiba. Sama ya. Aral. Roket Israel. Dua kata. Iya benar di mana? Salah ya berarti ya. Berarti kosong. Lanjut lagi. Masalah yang menang. Aku bikin kata kamu hujan turun. Ya. Ya kan dua kan? Oh kan bisa. Oh iya, Dua dua kata, dua dua kata. Sama Hujan dengan turun. Oke turun. Lanjut. Berarti 1-0, satu ini kosong. Yuk. Susah. Ya ganti lagi. Ya. Susah nggak? Enggak. Enggak. Juga. Yo. Bener loh. Ini kan bener. Mereka mau kan. Bener bener. Apa tadi? Orang dan Balon meledak. Hampir bener. Wah, aja ngomong. Oh, orang ngomong. Balon meledak. dua. Ayo apa? Hampir bener. Balon meletus hampir bener. Kalau bedak. Ya wis. Ya wis. Dah. Jawabannya apa? Ini apa masa cinta? Kan tersembunyi. Ujungnya tersembunyi. Lanjut lagi ya. Berarti Ini ada ya. Nah, itu kan gitu tebak kok. Iya, Kita bisa minimalisir mungkin. Ini tuh tandanya Iya, sini kan. Iya, berarti sama pemeragaan. Lanjut lagi. Ayo, Bang. Gampang banget ini. Apa? Jangan Apa mau ganti? ganti. Kalau tidak gampang. Nih. Ya udah kita. Iya.
Gimana? Gini bener. Nulis. Tulis Bener. tulis buku, tulis buku, Nulis novel. Salah. menulis Ya kan kita Salah. seperti nulis. Ada bukunya, Bu. Ya. Orang. Dia kata. berapa Dua kata? kata semua, dua kata. Menulis. Menulis. Menggambar. Salah. Wih, sus. Menulis ya? Apa? Tulis. Allah. Kan ini Lah, buku ini Dibalik. Ibu yang balik. Orang. Ibu pendek, belum pendek. Tulis. Harusnya kayak gini. Dengan Ya, yang Oh, Iya kan kayak gue yang harus kayak gini. Aco. kayak ini ya. Iya, bener. Satu. Yuk, lanjut lagi. Oh, Apa nggak mau? Kalau maning bro. Berarti nggak gini, men. Kena bener kan? Senang dari Nggak bisa. Apa ya? Ya maksudnya. Bener ya? Iya bener ya. Ayo, coba dulu, coba dulu. Iya terus. Iya emang harus dua kata sih. Iya, dua kata. Encok. Coba dulu lagi yuk. Kayak gitu. Dia Tulis sekarang gue. Cerah? Gimana nih? Sama dua ya. Tadi ada yang hukum, nggak ada yang Hukum. Ya. Oh, hukum Terima kasih, bang. Pak. Anak pengen poin semar. Ya, oke. Tadi Joget sampai gue tiba Oh, lagi iya. sudah. Ya, masih aktivasi. Iya, ya. Sedikit speaking ya, bisa udah enggak itu kan ya biar kalian nggak bosan. Masih ada yang ingat nggak tadi yang kita bahas apa? Pernikahan dini. Ada yang mau menyimpulkan dari awal sampai akhir? Saya tunjuk ya, saya tunjuk. Saya tunjuk. Kalian Ini siapa pendapat yang masing-masing siapa? aja. Oh ya, oke. Sip, betul. Jadinya adil. Betul. Dari sini pendapat dari kamu. Kesimpulan dari kamu. Kesimpulannya adalah pernikahan muda itu banyak sisi negatifnya, di samping sisi positifnya. Sisi negatifnya ya banyak seperti tadi, banyak yang belum siap, sisi ekonominya juga belum betul stabil, dan remaja juga masih labil. Jadi tentang pernikahan itu belum kayak gimana, harus serius kayak gitu. Belum begitu itu ya Iya. matang. Lanjut. Apa ya? Terus gini. Angel ya. udah terwakili Kak, udah Kak. Iya. Ini Udah sudah terwakili Kak. Ya pasti Enggak apa-apa, ya pasti ada yang beda. dan satu ya. Iya. Menurut saya pernikahan ini itu ada baiknya, ada enggaknya. Beda pengungkapan enggak apa-apa. Beda pengungkapan. Oh, berarti beda pengungkapan boleh Pak. Boleh. Tergantung diri masing-masing. Kalau dirinya merasa sudah siap, ya silakan menikah. Apa nih? Siap lahir batin. Dia lahir batin ya. Terus Udah harus terwakili. enggak apa-apa. Harus nyampe Iya, ke salah. Menurut saya pernikahan dini itu seharusnya tidak dilakukan karena banyak gampang kurangnya di bagian. Iya. Tapi yang di sini siap sih. Kamu Gila. mikir Bulet Kak. Tapi ya kalau kebanyakan ya, Nanti Bu, kebanyakan anak yang nikah di usia muda itu bukan karena tujuan dari awalnya, kalau menurut saya. Maksudnya ada faktor-faktor yang lain untuk nikah dini itu. Oh, misalkan ada yang lebih Misalnya muda gitu ya. terus faktor lingkungan mungkin, Ada. Tapi terus juga banyak kurangnya apa ya? pesantren. Kurangnya pemahaman. Tergantung. Menurut saya pernikahan dini itu boleh ya. Wih, Boleh tidak ada yang melarang. Boleh dilakukan. Asalkan dengan mempunyai tujuan yang benar lah, intinya dengan menunda kehamilan, terus juga memiliki tujuan untuk beribadah. Baik-baik. Kan beresiko. Kalau misalkan menurut kehamilan nanti kalau Kan misalkan bisa nggak kehamilan masuk. gimana?
Hah? Sunnah kan berhamilan. Kan menunda kehamilan sampai cukup umurnya untuk siap untuk hamil. Iya, tapi bisa. Nah, Harus tadi kan yang nggak bisa. yang sekali kan ini masih terlalu dini, takutnya Ya, ngapain lagi? ya kan untuk menghindari zina ya Mas Imam ya. Ya kan udah tahu berarti. Jadi Takutnya nanti malah dengan adanya anak, memang dengan adanya anak membuka rezeki, tapi siapa tahu takutnya si suaminya belum siap untuk menafkahi anak dari istrinya, malah nanti kabur kan nggak enak ya. Nih, kalau tidak Menurut data banyak yang nikah muda dan berakhir perceraian. Jadi menghindari perceraian, mendingan nikah muda itu digunakan untuk pacaran secara sah. Tapi nanti hamilnya nanti. Sedikit buat hamilan kayaknya sedikit. Soalnya kadang-kadang misalkan orang nikah kan Sunnah juga terus juga misalkan itu kan kayak tujuannya tuh dia pengen punya tujuannya ini kan Tapi kan nanti takutnya beresiko. Iya, iya. Oke. mendingan jangan kita muda. nggak tahu Lebih baik nanti nunggu Nanti malah zina. Ya benar-benar. Lanjut. Oke, Kali ini sih kan bro. Udah ya, udah. Alhamdulillah. Oke. Sekarang saya pengen tahu pesan-pesan mengikuti kegiatan BKP. Kalian pesan-pesannya apa? Oke. Iya, buat kegiatan lumayan positif. Apa ya? Untuk mengisi kegiatan kalau ibu kan Iya. Iya. Jadi bisa keluar rumah juga. Yang bersangkutan ya. Iya. Seluruh. Nah, rugi. Terus yang tadinya mau nikah muda jadi pikir-pikir dulu ya. coba pikiran Oh, ini katanya mau nikah muda. Yang mana panik kamu? Oh, nggak mau nikah muda. Kita dua. Panik aku aja. Ini dua. Tua kan. pakai kartu. Oke. Waktunya udah selesai. Kita akhiri aja. Sebelumnya nanti Balik. kalau misalkan ada kayak gini lagi kalian mau nggak? Insya Allah. Kalau ada waktu. Kalau ada waktu terus di rumah nggak ada kerjaan, Ya, siap. gabut. Ya. Oke, terima kasih kalian sudah datang ke sini di hari libur yang menyempatkan waktu sudah berpartisipasi. Terima kasih banyak. Tadi kan kita di awal udah berdoa. Sekarang untuk menutup, siapa yang mau memimpin doa? Imam. Imam. Masuk Al-Fatihah aja. Iya. Kayak Kristen. Ya dulu kalau Sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.